ke arah mereka sehingga mereka pun agak sedikit terlambat untuk bergerak menuju ke arah Arsenal, tapi sangat-sangat didukung oleh situasi. Onyx masih bisa mendapatkan Arsenal kali ini. Nice banget nih. Apakah ini memang karena tadi tim Blastnya juga gagal untuk memberikan gangguan terhadap Onyx sehingga sekarang tidak ada kontes yang berarti di Arsenal yang coba dibuka oleh Onyx. Ini bakal jadi kesempatan yang bagus. Resource mereka juga akan baik, nambah juga pundi-pundi poin eliminasi. Dicari dengan adanya deteksi juga berada di sekitaran hangar di sana. Adakah ada lawan? Dan ternyata tidak ada sama sekali. Free Arsenal untuk Onyx, justru yang tidak nyaman adalah WAG yang karena memang sudah kehilangan satu anggota tapi masih bisa dilakukan revive juga. Ternyata X-Men yang menjadi lawan turun di area Martel Electric membuat mereka justru kewalahan. Dua orang harusnya akan menghilang begitu saja. The Chaos juga sudah mulai tercari, mulai dicari, dipantau sama seorang The Goy. Coba bersembunyi, pakai kok bunda selesai di tengah seorang The Goy. Kenapa The Chaos harus tumbang pada akhirnya. Cukup cepat di sana, 4 poin eliminasi berhasil mereka dapatkan. WAG sudah mengetahui zona mana dan juga pergerakan ke arah mana yang sekiranya bisa menguntungkan untuk mereka. Todak tidak ingin melakukan open fire, semata-mata mereka ingin masuk ke dalam zona terlebih dahulu dan membiarkan WAG cabut dengan cukup mudah. Yes, harusnya masih bisa cabut juga untuk para penggawa dari WAG terlebih dahulu, mengingat memang Martel Electric juga tidak ada siapapun lagi. Todak memang ada tapi tidak memberikan kehadiran juga di sana. Pure hanya untuk bersembunyi, pure hanya untuk nahan terlebih dahulu sebelum zona memperlihatkan posisinya dan mereka akhirnya bergerak ke area dalam. Masih cukup banyak tim yang berada di luar zona, tapi sudah cukup banyak tim juga yang mulai bergerak ke area tengah. Harusnya pick akan menjadi checkpoint dari beberapa tim. Kemudian ada Vamos, di sisi kanannya itu ada P-Sport juga, yang kalau salah satu dari mereka bertempur, tim yang ketiga akan mendengar dan akan join nanti. Ya, tidak menguntungkan untuk mereka tentunya. 7 menit game yang berjalan, masih ada 11 tim dan 42 orang yang hidup. Vamos bermain dengan cukup aman dan resource pun lumayan memadai. Kali ini mereka akan mencari checkpoint mereka selanjutnya. Dan tentu saja WAG masih belum selesai, masih mencari berapa player yang ada di sekitar mereka, khususnya player dari X. Pada kondisi dari WAG yang terus-menerus mencari, mereka sadar kalau orang tumbang di Martel Electric, risetnya nggak bakal jauh ke arah Sentosa gitu kan. Dan hal tersebut mereka coba lakukan, mereka coba cari. Buahnya ada, 1 poin eliminasi tambahan mereka dapatkan. Dan sekarang masih zona yang kedua juga belum terlalu sakit. Resource pun bukan masalah untuk mereka sekarang. Apalagi sekarang Sentosa juga seutuhnya akan menjadi milik mereka. Walaupun memang sudah ada beberapa tempat yang mungkin tadi sempat dikuasai dan diambil alih oleh X-Fan, namun tidak terlalu banyak karena X-Fan tidak memiliki waktu yang banyak juga pada saat mereka bermain di arah Sentosa. Imos sudah mulai bergeser menuju ke area mil, nggak banyak pergerakan. Masuk menit 8, Evos baru berpindah satu tempat saja, Shipyard ke mil. Nggak pakai lama ya. Iya, langsung satu rotasi mereka coba untuk ngamanin bagian belakang dari mil terlebih dahulu. Dan ini pun merupakan satu tempat yang cukup ideal, apalagi higher groundnya bisa mereka manfaatkan dengan seorang Russia sniper jarak jauh yang sangat bisa diandalkan. Kali ini adalah tentang bagaimana mereka bisa melakukan defending di zona yang segera menyusut. Walaupun harusnya di sekitar mereka nggak ada tim sama sekali, Godok. Betul, masih kosong banget gitu kan. Nah, justru memang nih mau nggak mau bakal pecah sih. Kalau kalian main di pick ya resikonya akan jadi seperti ini. Gak tau apa, berhadapan dengan P-Sport langsung menggunakan reload selesai ke atas. Hati-hati Yanbin, kondisinya sudah tertutup dengan adanya keluar. Tapi bukan masalah untuk seorang Yanbin yang bisa melakukan reset dengan cepat dari segi posisi. P-Sport kali ini coba menarik secara bersamaan. Ada Gloometer juga yang bakal coba untuk depan terlebih dahulu. Yanbin sedang bersiap, 3-1 yang coba dimainkan. Namun dari kata Wolf mendapatkan posisi high ground. Satu lebaran break grenade yang bakal coba dibuka kali ini, memaksa para penggawa dari P-Sport juga melakukan rotasi. Ada gerak balasan dari serang Nero yang connect nampaknya ke arah 2 penggawa sekaligus. Namun hati-hati Lauhal tertinggal sendirian. Yanbin sadar, coba dicari sama Yanbin kali ini, ternyata geser juga dua-duanya. Info udah diberikan, Yanbin akan memberikan info terhadap 2 penggawa yang di atas, yaitu Demon dan juga Dian, yang kali ini akan kehilangan tabu LPT.
hanya muter-muter saja di antara keduanya. Tidak ada inisiasi yang benar-benar krusial. Lihat bagaimana Laho sekarang udah mulai dapetin posisi high ground, tapi dia nggak bakalan dapat posisi trip karena bermain di dalam kompon itu bakal sulit sekali untuk Laho bisa join Bung Sela. Benar. Dan ini tentunya menjadi keuntungan. Laho di bagian belakang dapetin higher groundnya. Tinggal gimana teman-temannya maksa God of War untuk berantem di luar aja nih King Kodok. Betul, mau nggak mau itu harus dilakukan gitu kan. Karena kalau nggak bakal sia-sia di posisi Laho. Kalau dipaksa main dalam udah gitu dihadapinya di dalam juga. 3 punggawanya sama-sama sulit pastinya. Dan Gardu masuk ya, pergantian pemain terhadap Gens juga yang harus keluar terlebih dahulu. Dengan masuknya Gardu juga masih belum bisa mengubah hasil apapun. Karena memang harus tusun juga tadi dari Pesaka Sriwijaya. Dan begitupun dengan Mufasa yang tadi sempat keluar digantikan oleh kawannya. Teguh juga baru masuk gantiin Krillin kali ini ya. Ya, kepentingan dari WAG ternyata sesuai dengan mapnya. Betul. Dan kalau kita ngomongin WAG, akhirnya mereka menjadi tim yang cukup versatile. Ya, itu yang kerasa dari WAG sebenarnya ya. Dengan adanya pergantian di beberapa map ini membuat mereka juga akhirnya memiliki banyak gaya untuk mengatur seperti apa gaya permainan yang coba mereka keluarkan di map selanjutnya. Baik, akhirnya mendapatkan pundi-pundi eliminasi dan expand yang jelas menjadi tumbal karena sudah tidak ada tempat. Gini guys, walaupun semua tim memang memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan revive di area vending machine, tapi kalau semua tim main pasif kayak gini, gak akan ada tempat yang aman untuk tim-tim yang baru revive. Apalagi kalau kita ngomongin zona, ini masuk zona keempat, masih ada 11 tim King Kodok. Astaga naga, banyak banget tapi Alan berhasil meledak ketika Punggawa sekaligus di sana. Tim Vamos tergerak dengan cepat bermain di Mael lantai 2, bukannya selamat malah harus terbabat di tangan WAG. Dan fight masih belum selesai nampaknya King Kodok kali ini. Tim Flash akan menjamu EVOS Divine yang baru saja selesai bergerak dari bagian mil. Oke, lihat bagaimana seorang Kocel udah mulai tertek dan terlebih dahulu. Bukan hal yang gampang untuk EVOS. Masih ada Sebi juga yang berhasil digunakan sama seorang Ray. Dari arah belakang, MG tidak bisa diselamatkan. Ray hampir aja terjatuh kali ini. Namun ada seorang Racha juga yang mendapatkan seorang Dead. Pertukaran menjadi seimbang. 1-1. Harusnya Team Flash juga tidak akan mau memaksakan pertempuran. Mereka akan coba dari arah belakang. Apalagi ternyata ada Wishport juga yang coba cari Racha. Coba untuk memakan ke arah seorang Darkrai. Masih ada Gluwalo untuk Mas bisa bersembunyi. Tapi Racha kali ini sudah memiliki data. Di sisi kanan mereka ada 1 orang. Sisi kiri mereka juga bakal ada 1 tim. Dan tim lain harus tumbang di posisi yang ke-10. Mau tidak mau harus tumbang karena kompon yang diduduki oleh tim lain harus diambil alih oleh PI Sport kali ini. Yes, Onyx masih bertahan di sana. Sementara EVOS dalam kondisi yang cukup sulit. Di sebelah kiri mereka ada Core Memories. Sementara di bagian kanan itu ada PI Sports dan juga ada God of Wolf. Dan mulai pergerakan mereka kali ini dengan tidak ada seorang aim guard membuat mereka harus berpikir keras bagaimana caranya untuk masuk ke dalam zona, karena di depan mereka sebenarnya sudah ada 1 tim yang siap menjamu siapapun yang mendekat ke arah mereka. Ya, salah satunya adalah God of Wolf yang berhasil diberikan beberapa damage terlebih dahulu. Udah ada sebuah galon yang mengatur buka Racha dan tim 1 langsung terjadi terlebih dahulu di sisi kanan. Ray coba bersabar, masih ada M79 di tangan. Sebi juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Coba dibalaskan tapi gagal. Justru Demon yang justru mendapat kesempatan. Jangan tertabrak juga. Tapi Kocel datang memberikan backup kali ini. Berdua jam mereka tidak bisa dihindari. Dan masih memaksimalkan tulisan ledakan. Namun Ray bermain M79 cukup baik. Tumpang dia di belakang. Lihat akan menjadi target selanjutnya. Namun Racha terlalu terbuka. Dia sadar ada tim yang masih bertahan dari arah belakang yang membuat dari seorang Racha baru terjatuh. Tapi Kocel bisa bertanggung jawab. Berduel dengan seorang Lian dimenangkan begitu saja. Apalagi ternyata ada LBT juga yang coba jauhin ikut campur mendapatkan buru-buru poin eliminasi. PI Sport datang di momen yang tepat, datang di momen EVOS sedang mengalami pertempuran yang cukup krusial kali ini. Ray harus bersabar. Kenapa sudah masih harus tumbang di posisi yang 9 dan mau tidak mau pertempuran secara langsung harus dilakukan oleh 3 tim karena Onyx juga bakal coba jauhin sebagai orang ketiga. Nero sudah diselesaikan. Lihat LBT bakal coba dihadapi sama seorang Ray dan Ray juga akan coba diterobos sama seorang Adrian dan juga Zero kali ini. 2 punggawa dari PI Sport menahan di area pojokan berharap tidak terbaca. Sebinya dibuka, udah kebaca sama Onyx. Expand juga tidak akan bisa bertahan lama. Tetap harus tumbang di posisi ke-8. Sedangkan di area bawah begitu ramai. Ray coba untuk memberikan
WAG dapetin satu, tapi tim Heavy juga harus kehilangan satu orang raja. Masih bisa dapetin seorang pun juga. Dan itu dia, Please One juga berhasil untuk takedown, membuat dari seorang raja menambah pundi poin eliminasi Bung Skela. Yes, Onyx pun seakan tidak ingin kalah, coba untuk memberikan pressure terhadap tim yang ada di depan mereka. Ada PE Sports dan juga WAG yang mulai bergerak ke arah EVOS, tapi nampaknya Onyx lebih memilih untuk bergerak ke sisi sebelah kanan kali ini Kikodo. Yes, lihat bagaimana Onyx memilih jalur yang berbeda dari EVOS. EVOS harus mengalami pertempuran jalan dekat WAG dan juga Kikodo menjadi lawan. Ray masih Oh my God. Serus bertunggakan begitu saja. Ditambah lagi pundi-pundi poin eliminasi. 3 punggawa masih bertahan. Kodak akan join karena mereka zona di tangan Onyx kali ini. Kodak coba dari peluru berhasil tumbangkan 3 punggawa dan Kodak pun harus tumbang di posisi yang keempat. Lagi dan lagi dua tim Indonesia bertahan ke arah late game. Ini menjadi kesempatan emas untuk kedua tim bisa mendapatkan buya karena satu punggawa yang tersedia dari LBT tidak akan di tangan Adrian. Onyx marah, Onyx yabuk, dan ini dia Onyx berkuasa di area late game dan Facebook tidak mampu bertahan. Onyx berhasil mendapatkan buya. Congratulations for Onyx Esports mendapatkan buya mereka yang kedua di game yang kelima dengan torehan 11 poin eliminasi tanpa ada gangguan dari early game, membuat mereka begitu leluasa untuk melakukan pergerakan dan melakukan ending di bagian late game. Disiplin yang sangat luar biasa, mereka tidak menghiraukan EVOS, mereka hanya menjaga PE Sports yang coba mengganggu dari bagian dalam compound, dan keputusan mereka untuk bermain bergerak ke arah kanan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, 11 poin eliminasi. Sempurna untuk Onyx dan selamat datang untuk Bung Surya. Itu dia hal-hal yang memang harus dilakukan Onyx ya, meskipun di early-nya ada sedikit hambatan sebenarnya dari tim Flash tadi yang mengunci pergerakan mereka. Untungnya didapat ini satu orang dari tim Flash itu di-eliminate sampai akhirnya tim Flash mikir ulang, kan harus nge-revive dulu tuh temennya, nggak bisa pakai pocket lagi, dia harus cabut dan kebukalah jalur untuk Onyx masuk ke step-step selanjutnya di Bermuda ini. Dan terbantunya juga tadi ada momen ketika di daerah clock towernya, tim di situ lebih cepat melakukan fight. Ada Todak, ada Vesaka Sriwijaya. Kalau nggak melakukan fight di sana, mungkin satu tim doang ngedrop di situ akan menjadi ancaman selanjutnya bagi tim Onyx. Ya, Bisa saja ngamanin Arsenalnya. Arsenalnya digangguin